Halo, saya Nurul Amalia Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. 1. Apa fungsi media dalam pembelajaran? Fungsi media dalam pembelajaran. Beberapa alasan mengapa media pembelajaran perlu digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran seperti foto atau video dalam hal ini dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan hanya menjelaskan deskripsi saja. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Penggunaan media pembelajaran, terutama di kelas rendah, sangat sesuai dengan karakteristik siswa yang masih berada dalam tahap operasional. Yang ketiga, mempersingkat proses kejelasan materi pembelajaran. Membahas suatu topik terlebih, bila topik tersebut sulit dijelaskan secara lisan, akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan mengganti cara penjelasan, dengan menggunakan media pembelajaran akan mengurangi waktu. Yang keempat, mendorong siswa belajar secara mandiri. Media pembelajaran yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara baik individu maupun dalam kelompok. Yang kelima, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Bila guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media tertentu, maka siswa akan mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Dan yang keenam, belajar dan mengajar dengan menempatkan aneka sumber belajar. Dengan banyaknya informasi yang ada di sekitar kita, baik itu berupa bahan maupun yang ada dalam bentuk audiovisual, maka kita sebagai guru dan siswa yang belajar mempunyai sumber belajar yang sangat beragam. 2. Perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dari masa ke masa. Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media pembelajaran adalah sebagai alat untuk mempelajari apa yang ada. Semua ilmu yang dipelajari oleh manusia adalah untuk memaknai dan menjalankan kehidupan. Salah satu alasan mengapa media pembelajaran diperlukan adalah keterbatasan kita sebagai manusia untuk mampu melihat atau mendengar, bahkan merasakan segala sesuatu yang kita pelajari. Melalui media, sesuai dengan asal katanya, adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dan berisi pesan tertentu untuk dipelajari. Selanjutnya, pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pada usia anak sekolah, anak-anak pada rentang usia ini lebih mudah untuk mempelajari segala sesuatu secara konkret. Itu artinya, siswa lebih mudah belajar apabila yang mereka pelajari adalah sesuatu yang sudah mereka kenal dan lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan pula dengan keyakinan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan anak lewat permainan dan alat-alat dapat dikatakan sebagai sarana belajar. Berbagai permainan dan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sarana untuk melatih kemampuan anak dalam berhitung, memimpin, bersikap teliti, bekerja sama sekaligus berkompetisi, dan sikap lain yang positif. Selanjutnya, jenis pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Memanfaatkan media yang didesain khusus. Maksudnya adalah media yang secara sengaja dan terencana dikembangkan untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, pemanfaatan media yang sudah tersedia. Media pembelajaran yang sudah tersedia dalam hal ini berarti guru tidak lagi harus membuat. Yang perlu ia lakukan adalah mengkaji apakah isi program media sudah sesuai atau belum dengan kriteria pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran. Dalam kegiatan akan mempelajari tentang media sebagai bagian terpadu dengan pembelajaran, menurut Suparman pada 2003 menyebutkan bahwa salah satu komponen yang perlu dilakukan guru atau pengajar sebelum melaksanakan pembelajaran dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang terdiri dari komponen, urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran,
dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran. Mengembangkan strategi pembelajaran sendiri dapat dikatakan sebagai inti dari proses pembelajaran, karena berkaitan sangat erat dengan bagaimana suatu pembelajaran akan berlangsung. Dalam kajian terhadap nama pengembangan media pembelajaran yang telah dilakukan oleh Kring dan Gustafsson pada tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa model tersebut mempunyai komponen yang sama. Yang pertama, pengumpulan data awal. Kedua, menentukan kemampuan awal siswa. 3. Penentuan tujuan atau kompetensi atau tes unjuk kerja. Yang keempat, prosedur pemilihan metode dan media pembelajaran. Dan yang kelima, prosedur implementasi, evaluasi, dan revisi pembelajaran.